Ibu dari Iana Kesian tahu ada yang tidak beres ketika putrinya tidak membalas pesannya. 3 hari kemudian, ketika polisi akhirnya memasuki tempat tinggal Iana, mereka sampai tak sanggup mempercayai mata mereka. Apa yang ditemukan polisi adalah salah satu adegan paling mengerikan yang pernah dilihat kota itu dalam beberapa dekade. Bahkan mungkin yang pernah ada. Dalam hampir 30 tahun saya bekerja, saya tidak pernah terlibat dalam kejahatan yang lebih keji dari ini, kata Sheriff County Los Angeles William Carter. Siapakah Iana Kesian dan bagaimana ia tewas? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Iana Kesian lahir di Kiev tanggal 27 Januari 1986. Ia kemudian mengambil jurusan hukum dan bekerja sebagai jaksa di layanan pajak Ukraina. Pada tahun 2014, ia berimigrasi ke Amerika dan bekerja sebagai model di California. Saat itulah ia bertemu dengan pria yang bernama Blake Leibel dan jatuh cinta padanya. Blake Leibel adalah seorang pencipta buku komik, novelis grafis, penulis skenario, dan sutradara film pemula yang tinggal di Los Angeles, California. Blake lahir pada tahun 1981 dalam keluarga real estate Kanada yang kaya. Ayahnya adalah maestro real estate yang berbasis di Toronto, sedangkan ibunya adalah pewaris produk Alros, Eleanor Chettle Leibel. Sepanjang hidupnya, Blake tumbuh dalam kemewahan dan hampir selalu mendapatkan semua yang ia inginkan. Sejak ia masih kecil, ia terbiasa menyelesaikan semua masalah dengan uang. Setelah orang tuanya berpisah, Blake tinggal bersama ibunya, sementara kakak laki-lakinya, Cody, tinggal bersama ayah mereka. Sejak saat itu, hubungan Blake dengan sang ayah menjadi kurang harmonis. Setelah kematian ibunya pada tahun 2011, Blake menggugat ayahnya atas tanah dan harta milik ibunya sebesar $12 juta dan ia berhasil mendapatkan setengah dari kekayaan ibunya tersebut. Blake kemudian pindah ke Los Angeles dengan impian menjadi besar di Hollywood sebagai penulis dan sutradara. Tetapi kenyataannya ia hanya mengerjakan beberapa proyek. Setelah Bolt dan Spaceballs, Blake menyelesaikan karyanya yang berjudul Syndrome, yang ia sangat ingin diadaptasi menjadi acara televisi. Ketenaran yang baru dirasakan Blake sebagai seorang kreatif muda di Hollywood menarik banyak wanita. Ia bertemu Amanda Brown pada tahun 2006 dan akhirnya menjadikannya istri dan ibu dari putra pertamanya. Saat Amanda sedang mengandung anak kedua mereka, Blake memberitahunya bahwa ia akan meninggalkannya untuk bersama wanita lain. Wanita itu adalah Iana Kesian. Blake dan Iana kemudian tinggal bersama, dan Iana mengandung bayi mereka beberapa bulan kemudian. Iana yang telah meninggalkan kehidupan suram di Kiev, Ukraina, rupanya sangat bahagia saat Blake melamarnya. Pada tanggal 3 Mei 2016, Iana melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Diana. Ibu Iana, Olga Kesian, pergi ke Amerika demi membantu putrinya dengan bayinya yang baru lahir. Blake tampak sangat bahagia dalam beberapa hari pertama setelah putrinya lahir. Namun, ada kecemasan yang ekstrim dan beberapa kekhawatiran berat yang diungkapkan Blake kepada seorang teman melalui pesan teks selama ini. Blake takut kehilangan segalanya. Ia takut orang-orang yang terkait dengan judi yang dilakukan kakaknya Cody menjadi ancaman mematikan baginya dan anggota keluarganya. Tapi meskipun ia cemas tentang potensi kekerasan, alasan sebenarnya dari stresnya tampaknya adalah kekacauan dalam kehidupan pribadinya. Tanpa sepengetahuan orang lain pada saat itu, Blake berselingkuh dengan wanita lain bernama Constance Bucafuri yang tinggal di sebuah rumah kecil mewah milik Blake yang terletak beberapa mil jauhnya dari kondominium West Hollywood tempat Blake dan Iana tinggal. Pada pertengahan Mei 2016, hampir seminggu sebelum peristiwa mengerikan terjadi, Constance menuduh Blake memperkosanya di tempat tinggalnya. Blake ditangkap dan Iana saat itu
baru mengetahui tentang perselingkuhannya ketika ia harus membebaskan Blake dari penjara. Iana masih belum pulih dari operasi sesar ketika Blake mengancam akan meninggalkannya jika ia tidak mau berhubungan badan dengannya saat ia menuntut. Blake juga terus-menerus bertanya apakah ia bisa meninggalkannya untuk wanita lain. Iana sangat terikat kepadanya, sehingga ia setuju untuk membiarkan bayinya yang baru lahir tinggal bersama ibunya untuk fokus pada hubungannya dengan Blake. Dia mengendalikannya seperti elang, kata Olga, ibu Iana. Ia ingin Iana melakukan semua yang ia inginkan. Saat Olga dan Iana pergi berbelanja pada 23 Mei 2016, Iana menerima beberapa pesan dari Blake. Seluruh sikapnya berubah dalam hitungan detik. Aku akan menemuinya, kata Iana tergesa-gesa kepada ibunya. Itulah terakhir kali Olga melihat putrinya hidup. Keesokan harinya, Olga panik. Ia tidak bisa menghubungi putrinya, jadi ia memanggil polisi. Polisi datang pada 25 Mei 2016, tetapi mengatakan mereka tidak dapat mendobrak pintu, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan. Dari luar, semuanya tampak tenang dan sunyi, kecuali tidak ada yang dapat membukakan pintu tempat tinggal Iana. Olga bersikeras bahwa ia melihat Blake di balkon, dan ia yakin Blake ada di dalam bersama Iana. Tetapi polisi tidak melihat alasan untuk khawatir, lalu mereka pergi. Keesokan harinya, Olga kembali. Ia menjadi histeris, dan polisi memutuskan untuk mendobrak pintu dan memasuki apartemen. Apa yang mereka lihat di dalam adalah pemandangan yang begitu tidak manusiawi. Di salah satu kamar tidur, terbaring Iana dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Mereka bergerak menuju kamar tidur utama yang juga dikunci. Saat itulah Blake berteriak bahwa ia tidak mau keluar. Ia berteriak bahwa Iana tidak ada di rumah. Salah satu temannya mendesak Blake melalui telepon untuk menyerah. Saat kemudian ia muncul, Blake hanya mengenakan celana boxer. Detektif pembunuhan Cotter dan Martindale kemudian datang ke tempat kejadian, dan mereka mengungkapkan bahwa apa yang ada di sana tidak seperti apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Berkunjung ke banyak TKP selama bertahun-tahun, kata Cotter, tapi berjalan ke sana itu berbeda. Melangkah ke lorong yang menuju ke kamar tidur, lalu hal-hal mengerikan mulai muncul. Dr. James Ripe dari kantor Los Angeles County Coroner menggambarkan luka Iana dengan detail yang mengerikan. Seluruh kulit kepalanya tidak ada dan tidak ditemukan, tidak ada bersama tubuhnya. Tengkoraknya telah dikuliti sampai ke permukaan tulang. Tidak ada kulit kepala yang tersisa, kecuali potongan kecil di bagian belakang leher. Juga bagian dari sisi kanan wajahnya robek, termasuk telinga kanan, dan bagian dari wajah posterior di sisi kanan sampai ke bawah garis rahang. Ia juga memperkirakan bahwa wajah Iana memiliki memar, lecet, dan bekas gigitan manusia di atasnya, dan bahwa ia masih hidup setidaknya kira-kira 8 jam setelah menerima cedera kulit kepala dan memar pada tulang selangka. Penyebab kematiannya adalah exsanguination, yang berarti semua darah terkuras keluar dari tubuh. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya, dan saya ragu ada ahli patologi forensik di negara ini atau di luar negeri yang pernah melihat ini. Di luar mungkin masa perang, tapi ini sangat jarang. Detektif Martindale mengenang betapa mengganggu reaksi Blake ketika dihadapkan dengan tindakannya. Ia bersikeras bahwa ia bahkan tidak menyadari bahwa Iana sudah mati, kata Martindale dalam pernyataannya, dan sangat tidak berperasaan ketika saya mengatakan kepadanya, ia meninggal di ranjang itu. Kemudian Blake hanya memandang saya dan berkata, "Nah, saya tebak Anda akan tahu siapa yang melakukannya." Pada 2018, 2 tahun setelah pembunuhan Iana, Blake hadir di pengadilan. Persidangan berlangsung selama 6 hari dan merupakan salah satu momen emosional bagi Olga yang bersikeras untuk mengikuti seluruh persidangan, bahkan memaksa dirinya
untuk melihat foto-foto mayat Iyana yang kehabisan darah. Dia membuang potongan tunangannya, seperti ia sampah. Dia terus mengulitinya sedikit demi sedikit, kata Wakil Jaksa Wilayah Beth Silverman. Seorang juri tua menggelengkan kepalanya. Seorang wanita di antara hadirin mengatakan ia merasa akan pingsan dan meninggalkan ruangan. Olga menatap foto kekerasan itu dengan seksama, sementara Blake menatap meja sepanjang waktu. Saudaranya, Cody, duduk di antara hadirin tanpa ekspresi. Jaksa penuntut menarik persamaan yang mencolok dari pembunuhan itu dengan novel grafis karya Blake yang berjudul Syndrome, di mana beberapa wanita dibunuh secara sadis dengan darah yang dikeluarkan dari tubuh mereka. Meskipun tidak ada kejelasan motif untuk tragedi kekerasan yang tak terkatakan ini, pada Juni 2018, Blake Leibel dihukum karena pembunuhan tingkat pertama, kekacauan yang parah, dan penyiksaan. Blake saat ini menjalani hukuman seumur hidup tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan California. Sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Mengapa Blake sampai tega membunuh Iyana dengan sadis? Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.